Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Zahra dari kelas 12 IPA 2. Teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Teks cerita sejarah di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, baik bersifat naratif maupun deskriptif. Jenis teks cerita sejarah dibagi menjadi dua. Yang pertama fakta sejarah, yang kedua fiksi. Yang berdasarkan fakta sejarah ada biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan cerita sejarah. Yang berdasarkan fiksi ada novel, cerpen, legenda. Struktur teks cerita sejarah. Yang pertama, pengenalan situasi cerita atau orientasi. Pada bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita, baik waktu, tempat, maupun suasana, dan juga memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini, disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah ataupun pertentangan. Yang ketiga, menuju konflik. Pada bagian ini terjadi peningkatan perhatian, bisa berupa kegembiraan, kehebohan, atau keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran para tokoh. Yang keempat, puncak konflik atau disebut juga klimaks. Pada bagian ini menentukan bagaimana perubahan nasib beberapa tokohnya. Yang kelima, penyelesaian atau resolusi. Pada bagian ini sering dinyatakan sebagai wujud atau kondisi akhir yang dialami para tokoh dalam cerita, terutama tokoh utamanya. Yang keenam, koda. Pada bagian ini berupa komentar keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau mewakilkan pada para tokohnya. Fungsi teks sejarah yaitu ada 4. Yang pertama, fungsi edukatif, yaitu bisa dijadikan sebagai petunjuk dan pelajaran kehidupan untuk manusia dalam berperilaku. Yang kedua, fungsi rekreatif, yaitu bisa memberikan rasa gembira dan senang kepada si pembaca tersebut. Yang ketiga, ada fungsi inspiratif, yaitu bisa memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas. Yang keempat, ada fungsi instruktif, yaitu sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Unsur pembangun teks sejarah. Ada unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun karya sastra itu dari dalam. Ada tema, tokoh, latar atau setting, alur atau plot, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Yang kedua, unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun karya sastra itu dari luar. Ada nilai pendidikan, nilai politik, nilai patriotik, dan nilai moral. Nilai-nilai teks sejarah ada 4, yaitu nilai budaya, nilai moral, nilai agama, dan nilai sosial. Kebahasan teks sejarah. Yang pertama, menggunakan pronomina. Yang kedua, menggunakan frasa adverbial. Yang ketiga, menggunakan verba material. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal. Yang kelima, menggunakan kalimat majemuk.